Halo, perkenalkan, saya Riana Septiawati dari program studi D3 Manajemen. Di sini saya akan melakukan presentasi ilmiah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan topik bahasan yaitu Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Apa itu Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak abad ke-7 telah digunakan sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat dan menyerap berbagai kosakata dari berbagai bahasa sehingga muncul banyak variasi dan dialek dari bahasa Melayu yang mendorong rasa persaudaraan dan persatuan yang kemudian menjadi inspirasi para pemuda Indonesia untuk menggelar Rapat Pemuda pada tahun 1928 yang menghasilkan 3 ikrar yang disebut Sumpah Pemuda, di mana pada ikrar ketiga berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Lalu, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa lain di dunia? Pertama, bahasa Indonesia tergolong dalam bahasa yang relatif mudah untuk dipelajari. Tata bahasa dalam bahasa Indonesia juga sudah teratur. Bahasa Indonesia sebagai bahasa aglutinasi atau bahasa yang penyusunan kalimatnya dilakukan dengan melekatkan kata dengan kata. Bahasa Indonesia jauh lebih gampang dipelajari dibandingkan bahasa infleksi atau bahasa yang mengenal perubahan kata kerja. Bahasa Indonesia memiliki cukup banyak perbendaharaan kata. Sekitar 10.000 kosakata terdapat dalam bahasa Indonesia. Dan terakhir, bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Maksudnya, bahasa Indonesia mampu menerima unsur-unsur bahasa asing maupun bahasa daerah untuk dapat memperkaya kosakata yang dimiliki dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dari total 193 negara di dunia, sebanyak 56 negara dan 222 lembaga bahasa di dunia saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia, baik secara formal maupun non-formal. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang banyak dipelajari oleh negara-negara lain di dunia. Dikutip dari laman idntimes.com bahwa Wikipedia Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dipandang cukup penting di dunia. Dan berikut adalah peta persebaran 8 negara yang menganggap mempelajari bahasa Indonesia itu penting. Di antaranya adalah negara Kanada, Jepang, Vietnam, Australia, Ukraina, Korea Selatan, Kepulauan Hawaii, dan Suriname. Dan 3 teratas di antaranya, yang pertama, negara Kanada. Negara ini membuka beberapa tempat kursus dan tempat belajar bahasa Indonesia. Belakangan ini, negara Kanada menjadi sasaran bagi pencari kerja internasional yang berasal dari Indonesia. Meningkatnya jumlah pekerja dari Indonesia membuat Kanada menganggap belajar bahasa Indonesia itu penting. Negara kedua adalah negara Jepang. Negara bekas penjajah tanah air kita ini menganggap belajar bahasa Indonesia itu penting. Program studi bahasa Indonesia dibuka di Tokyo University of Foreign Studies. Dalam 1 tahun ajarannya, mereka menerima 18 mahasiswa. Para mahasiswa ini diajari mulai dari dasar bahasa Indonesia hingga membaca serta menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah negara Vietnam. Pada bulan Desember 2007, pemerintah daerah kota Ho Chi Minh, Vietnam, secara resmi mengumumkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota tersebut. Konsul Jenderal Republik Indonesia di kota Ho Chi Minh untuk periode 2007 sampai 2008 yaitu Bapak Irdamis Ahmad di Jakarta menyampaikan bahwa bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan. Selanjutnya adalah negara Australia. Sebuah program studi Bachelor of Arts di University of Southern Queensland di Australia membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Semua tentang bahasa Indonesia dipelajari di dalamnya. Ada tercatat lebih dari 500 sekolah dasar di Australia mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah negara Ukraina. Sejak tahun ajaran 2012-2013,
Taras Shevchenko National University of Kiev pada bagian Institut Filologinya membuka program studi bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia di sana pun mendukung prodi tersebut dengan memberikan fasilitas Dharma siswa dan beasiswa untuk mahasiswa asing yang terpilih. Sebenarnya program studi bahasa Indonesia di universitas tersebut dibuka sejak tahun 1997, namun karena kurangnya tenaga pengajar, sempat ditutup dan dibuka kembali pada tahun 2012. Selanjutnya adalah Korea Selatan. Penduduk Korea Selatan sangat antusias dengan budaya Indonesia. Hankook University of Foreign Studies sebagai salah satu kampus terbaik di Korea Selatan membuka jurusan bahasa Indonesia. Tidak tanggung-tanggung mereka membuka 2 jurusan, yaitu Department of Malay Indonesian College of Oriental Language dan Department of Malay Indonesian Interpretation College of Interpretation and Translation. Dan di sana pun ada dosen yang merupakan sastrawan asli dari Jawa Timur, yaitu Bapak Tengsu Cahjono. Selanjutnya adalah Kepulauan Hawaii di Amerika. Beberapa universitas di kepulauan ini mengajarkan bahasa Indonesia di dalam kurikulumnya. Tim pendidik di sana bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya. Mereka mengabadikan dalam dokumentasi, kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. Dan terakhir adalah negara Suriname. Negara yang dulunya dikenal sebagai Guyana Belanda ini juga menggunakan bahasa Indonesia. 14% dari total populasinya adalah masyarakat berdarah asli Jawa. Dan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,3%, bahasa Indonesia dapat bertahan dan dilestarikan dengan baik di sana. Kesimpulannya adalah, perkembangan bahasa Indonesia di mancanegara sangat menyebar luas, namun potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional pun mempunyai kendala, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih dikuasai bangsa lain. Dan sebenarnya di balik kekurangan tersebut, bahasa Indonesia juga memiliki keunggulan, seperti yang saya sebutkan di awal. Seperti bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari, dan ada banyak negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia secara formal di negaranya. Upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia adalah dengan pembakuan bahasa dan pengembangan istilah yang perlu dilakukan. Di samping itu, sikap berbahasa masyarakat, ketahanan bahasa, ketahanan ekonomi, keamanan para pengunjung pariwisata di Indonesia perlu dijamin, serta perkembangan ipteks perlu ditingkatkan. Dan semua faktor itulah yang mungkin akan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Saran saya, kita sebagai pemuda Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Kita boleh belajar bahasa asing, namun tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri. Karena kita sebagai penerus bangsa lah yang harus menciptakan suasana untuk membuat bangsa lain tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Karena kalau bukan kita sendiri sebagai pemuda Indonesia, siapa lagi yang akan memperkenalkan bahasa Indonesia? Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus belajar untuk menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.